Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bolos Tiar TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di program kesayangan kita, Titian. Kali ini kita akan mengkaji tentang sirah nabawiyah, tentang satu sejarah dari sejarah kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa, yang peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran surah An-Nasr. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang wujud suksesnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa baginda Nabi itu terlahir di kota Makkah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Artinya boleh kita katakan bahwa Mekah adalah kampung halaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau juga boleh kita istilahkan bahwa Mekah adalah tanah air baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apalah daya, baginda Nabi itu hidup di Mekah. Tapi apalah daya, baginda Nabi itu bisa tetap nyaman di kampung halaman, artinya hidup di kampung halaman beliau sampai usia sekitar 53 tahun. Lalu kemudian baginda Nabi karena mendapatkan tekanan dari Quraisy Makkah saat itu, musyrik Mekah saat itu, sehingga dengan berat hati beliau pun berhijrah menuju Madinah. Di Madinah berlangsung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai tahun ke-8. Di tahun ke-8 Hijriah ini, baginda Nabi melakukan atau memberikan satu instruksi. Dalam satu momentum, tiba-tiba baginda Nabi itu menginstruksikan seluruh sahabat yang berpengalaman dalam hal berperang untuk menyiapkan diri sekomplit-komplitnya, sesempurna-sempurnanya. Uniknya, baginda Nabi hanya memberikan instruksi tetapi tidak menginformasikan mau ngapain, akan kemana. Dan ini membuat para sahabat itu penasaran, kepo sahabat-sahabat itu. Dan tentu para sahabat tidak berani untuk menanyakan kepada baginda Nabi. Soalnya biasanya kalaupun toh ada rencana untuk berhadap-hadapan dengan musuh, baginda Nabi pasti menginformasikan detail, waktunya, tempatnya, lokasinya, strateginya. Kali ini tidak. Saking penasarannya, sahabat senior termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu mencoba menggali informasi kepada istri baginda Nabi yang tak lain adalah putri Pak Abu Bakar.
kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya, "Duk, apakah baginda Nabi memerintahkan engkau untuk menyiapkan perlengkapan menuju ke medan perang?" "Iya, ayah." "Kamu tahu nggak, Nduk, kemana baginda Nabi akan berangkat?" "Saya tidak tahu, ya." "Iya, kita semuanya yang diberi instruksi sama baginda Nabi itu penasaran. Mau kemana ini?" Wis, singkat cerita, sudah bersiap nih. Dan nggak tanggung-tanggung polo. Waktu itu sudah cukup jaya kekuatan militer muslimin. 10.000. Wow, 10.000 bergerak ini. Sesuai instruksi baginda Nabi. Tapi sebelum ini terjadi, apa sih yang melatar belakangi baginda Nabi itu kok moro-moro kesannya yang ditangkap sahabat itu memberikan instruksi demikian? Jangan kemana-mana polo, akan kita lanjutkan tetap di Titian. Jadi para sahabat itu sampai di hari H 10.000 pasukan dengan peralatan komplit ini bergerak bolo. Brek, brek, brek. Itu masih penasaran sahabat. Nandi sih sakjane iki katene. Kok komplit? Nah, sebelum itu saya ajak flashback dulu bolo. Jadi kenapa baginda Nabi itu sampai akhirnya begitu? Begini, 2 tahun yang lalu terjadi semacam perjanjian yang dalam Sirah Nabawiyah itu dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini adalah di mana setiap suku itu bebas mau berpihak atau bersekutu, pilihannya 2. Setiap suku yang ada di Jazirah Arab waktu itu, yang di sekitar Mekah sampai Madinah, itu bebas silahkan untuk bersekutu, pilihannya 2. Bersekutu dengan kaum muslimin di Madinah atau bersekutu dengan kaum musyrikin di Makkah. Nah, dari sekian suku ini, beberapa suku itu memutuskan diri untuk bersekutu dengan kaum muslimin di Madinah. Di antaranya ada suku Aslam, ada suku Daus, ada suku Bani Salim, ada suku Khuza'ah. Nah, 4 ini diantaranya yang join bersekutu dengan kaum muslimin Madinah. Nah, yang bersekutu dengan kaum musyrikin Makkah itu ada suku Bani Bakar. Nah, sebelum perjanjian ini terjadi, suku Bani Khuza'ah yang bersekutu dengan muslimin Madinah dan suku Bani Bakar yang bersekutu dengan musyrikin Makkah, sebelum perjanjian ini itu ditandatangani ku wis senengane tukaran 2 suku ini. Dan karena terikat dengan perjanjian Hudaybiyah, mereka pun barokai perjanjian Hudaybiyah, 2 suku ini nggak jadi tukaran untuk waktu yang cukup lama. Tapi, nah ini awalnya wis sering tukaran, sekarang ada perjanjian pun suku Bani Bakar yang bersekutu dengan kaum musyrikin tadi melihat rivalnya suku Khuza'ah itu jealous pun. Nah, suku Bani Bakar ini merasa rugi, join sama kaum musyrikin di Mekah itu merasa rugi. Secara ekonomi, secara apapun itu merasa rugi dibanding lawannya suku Khuza'ah yang join dengan atau bersekutu dengan kaum muslimin di Madinah.
Khuza'ah lebih maju, lebih berkembang, lebih sejahtera, sementara yang Bani Bakar memilih bersekutu dengan musyrikin Makkah, Quraisy, kok tambah suwe, tambah kere, tambah suwe, gak tambah maju, tambah krisis dan seterusnya. Dipicu rasa jealous inilah, nah ini suku Bani Bakar ini ingin kembali mengulang tragedi sebelum perjanjian. Wes pokok Bani Khuza'ah nanti kalau pas umroh tak des. Bener kalau Ramadan itu kan banyak kaum muslimin umroh dari berbagai penjuru. Nah, suku Bani Bakar ini itu saking jealousnya sama suku Khuza'ah tadi, dia wis inting-inting pokoknya engko oleh umroh setiap ada rombongan dari Bani atau dari suku Khuza'ah langsung kita serang. Mangkel pokoknya. Bener polo. Beberapa rombongan dari suku Khuza'ah ini datang. Dep datang untuk ritual umroh. Betul. Pada malam harinya suku Bani Bakar ini itu melakukan serangan tiba-tiba kepada suku Khuza'ah dan malam itu menewaskan 3 orang suku Khuza'ah. Nah, tragedi ini itu sampai ke kaum musyrikin Quraisy. Waduh, kita kan sudah teken perdamaian dengan kaum muslimin Madinah untuk damai. Lah kok ini ada pertumpahan darah meskipun kecil, tapi kalau ini sampai kepada muslimin di Madinah, tak menutup kemungkinan ini bisa jadi biang pertumpahan darah yang lebih dahsyat. Abu Sufyan sebagai pembesar musyrikin Quraisy waktu itu sudah menyiapkan sekian strategi. Dia khawatir kalau informasi ini sampai terdengar oleh baginda Nabi. Abu Sufyan khawatir pertumpahan darah tak bisa dielakkan. Akhirnya Abu Sufyan datang ke Madinah dari Mekah menuju Madinah. Des. Sampai Madinah, waktu itu Abu Sufyan belum memeluk Islam tentunya. Sampai Madinah, sowan kepada baginda Nabi. Kaget baginda Nabi, loh Abu Sufyan, silakan. Oh, hebatnya Nabi itu begitu loh, Bolo. Padahal kalau Nabi boleh dendam, ketika di Mekah dulu Abu Sufyan itu kurang ngajare naudzubillah kepada baginda Nabi. Tapi baginda Nabi tak pernah dendam sekalipun. Sowan Abu Sufyan, Assalamualaikum ya Muhammad. Tentu bukan ya Rasulullah karena dia belum muslim. Abu Sufyan, monggo, pinara. Ada gerangan apa? Nah, Abu Sufyan ini ternyata berpolitik. Baginda Nabi, Muhammad, saya menawarkan renew atau pembaruan perjanjian kita yang 2 tahun lalu. Nabi tanya, memangnya kenapa diperbarui? Apakah kamu atau salah seorang kalian melanggar perjanjian itu? Tidak, Muhammad. Lalu untuk apa kita perbarui? Kita tetap di perjanjian yang lama. Abu Sufyan bingung. Abu Sufyan tahu sesungguhnya musyrikin itu telah melakukan pelanggaran. Karena perjanjiannya selama perdamaian Hudaybiyah itu tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Cuman nggak mau ngakui saja Abu Sufyan. Abu Sufyan bingung, gimana yo caranya baginda Nabi ini mau memperbarui perjanjian. Bingung deh. Khawatir Abu Sufyan itu.
Padahal Nabi ya sudah tahu sesungguhnya, tapi kan Nabi kan orangnya bijak. Ini Abu Sufyan ini kembali coba merayu Abu Bakar. Pak Bakar, tolong baginda Nabi itu diajak runding untuk pembaruan perdamaian Hudaybiyah. Oh enggak, kalau Nabi bilang enggak perlu ya enggak perlu. Bingung Abu Sufyan. Ketika bingung inilah ya sudah, Abu Sufyan akhirnya sampai tak mampu membujuk baginda Nabi untuk memperbarui perdamaian Hudaybiyah, balik dari Mekah. Balik dengan perasaan khawatir. Abu Sufyan balik. Begitu Abu Sufyan balik, kembali ke tadi bolo. Baginda Nabi berangkat 10.000. Kemana beliau berangkat? Sabar bolo yo. Mari ini dilanjut namanya. Tetap di Titian. Kembali ke program kesayangan kita Titian bolo ya. Baginda Nabi Abu Sufyan pulang ke Mekah dia. Baginda Nabi setelah Abu Sufyan pulang itu kan menyiapkan 10.000 personil lengkap komplit bergerak. Kemana? Baginda Nabi tidak menginformasikan di awal. Biar saja di perjalanan sahabat tahu. Kenapa sih? Baginda Nabi itu tidak menginformasikan. Begini bolo. Baginda Nabi itu tahu betul ada sekelompok kaum muslimin yang munafik yang tinggal di beberapa sudut kota Madinah. Kalau maklumat ini diinformasikan di awal, dipublish, bisa jadi rencana baginda Nabi tak sesuai yang diharapkan. Jadi bolo, baginda Nabi ini sengaja berencana menuju ke kota Makkah. Bergerak itu di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah bolo. Dan puasa baginda Nabi beserta 10.000 sahabat itu poso. Bergerak, brek. Nah, tapi karena kaum musyrikin pun juga punya mata-mata di Madinah, menyembunyikan 10.000 orang bergerak bersama itu ya juga tidak mudah bolo. Akhirnya terendus juga. Oh, baginda Nabi ternyata mau ke Mekah. Baginda Nabi ternyata mau ke Mekah ini. Jangan-jangan mau gempur musyrikin Mekah. Banyak asumsi lah orang kafir saat itu. Nah, karena kekhawatiran inilah ada seorang sahabat. Kalau dalam buku Sirah Nabawiyah, misalkan Fiqhus Sirah karya Profesor Dr. Ramadan Al-Buti, itu namanya sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Itu membuat surat yang dialamatkan kepada Abu Sufyan. Isi surat itu adalah maklumat bahwa baginda Nabi sedang bergerak dengan kekuatan dahsyat akan menghancurkan Makkah. Surat itu ditulis sama Hatib bin Abi Balta'ah, kemudian bertindak sebagai kurir adalah seorang wanita. Baginda mulai berangkat, si kurir ini juga mulai berangkat menuju Makkah untuk menyampaikan surat ini kepada Abu Sufyan. Atas izin Allah bolo. Atas izin Allah, malaikat Jibril itu menginformasikan kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, Nabi, hati-hati Nabi. Pergerakan jenengan itu sudah tercium. Dan sedang ada surat
yang dibawa oleh seorang kurir, dan kurir itu saat ini sedang berada di tempat ini, kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril membocorkan lokasi kurir itu. Wah, jadi malaikat Jibril juga memberikan usul Nabi, sebaiknya perintahkan beberapa orang khusus untuk menangkap si kurir ini, supaya apa? Surat ini tidak sampai ke Abu Sufyan. Wah, langsung baginda Nabi, thank you Jibril. Wah, Jibril kan CS-nya Nabi bolo. Thank you Jibril. Oke. Baginda Nabi mengutus Sayyidina Ali, ada sahabat Zubair, ada beberapa sahabat lainnya untuk bergerak memacu kuda kencang menuju titik yang diinformasikan oleh malaikat Jibril tadi. Dan ternyata betul, bergerak ke situ ketemu hanya satu sosok perempuan. Mbak, apa yang Anda bawa? Saya tidak bawa apa-apa. Tolong Mbak, kami memohon dengan santun. Jika Mbak membawa sesuatu dari Madinah untuk disampaikan ke Mekah, tolong serahkan ke kami. Akhirnya ternyata surat itu tadi bolo, yang berisi informasi dari khatib itu digelung nonang rambutnya Mbak Imam. Dan berhasil, baginda Sayyidina Ali sama sahabat Zubair berhasil membawa surat itu. Akhirnya pun surat ini tak sampai ke Mekah, dan Mekah, musyrik Mekah masih slow, santai. Belum tahu kalau baginda Nabi sedang bergerak. Bergerak baginda Nabi menuju Mekah. Dan di tengah perjalanan, di sekitar titik 36 mil dari kota Mekah, baginda Nabi transit mendirikan tenda. Dan seluruh orang satu kepala diminta sama baginda Nabi untuk menyalakan satu obor. Praktis bolo. 10.000 obor itu menyala bersama-sama saat malam hari. Dan ini dari kejauhan itu apik bolo. Dan itu menggetarkan orang-orang Mekah saat itu. Sampai Abu Sufyan dalam satu kesempatan, loh, kok di titik sana ada kekuatan yang maha dahsyat, 10.000 obor murup bareng. Itu strategi baginda Nabi ya, untuk membuat musuh itu ciut nyalinya. Sampai pada akhirnya Abu Sufyan ini, nah saat transit ini, baginda Nabi secara kebetulan itu papasan dengan sang paman, namanya Abbas bin Abdul Muthalib, dan menyatakan Islam. Kemudian sang paman ini menawarkan begini, "Leh, ya kan baginda Nabi kan ponakane. Sampeyan kate nandi? Mau ke Mekah, Lek. Ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Mosok enggak ngapa-ngapain? Peralatan komplit perang gini." "Enggak, paman, enggak ngapa-ngapain. Kita semuanya hanya ingin ke Mekah." Segini leh, aku tak pulang, tak bilang ke Abu Sufyan, tak kasih tahu bahwa kamu dan beberapa kaum muslimin itu sedang ke Mekah. Silakan paman, tapi bilang bahwa kami tidak sedang akan berperang. Kami semua ini hanya ingin berkunjung ke kota Mekah. Oh, baginda Nabi. Sang paman Abbas bin Abdul Muthalib pulang, ketemu sama Abu Sufyan. "Abu Sufyan, ayo takjak ketemu ponaanku." "Kenapa? Kamu tahu nggak? Ada obor kekuatan dahsyat." "Iyo, aku ini ngerti. Sopo iku? Iku ponak aku." "Loh, Muhammad?" "Iyo, kate lapo?" "Kate nang Mekah." "Loh, lapo? Gempur ta?" "Gak, wis salah. Tak ajak sowan nang ponak aku." Waduh, dipateni kok aku. Abu Sufyan ngepir, "Engko aku dipateni lek nekani ponakmu." "Gak, wis salah, tak jamin." Udah Abu Sufyan diajak sama pamannya Kanjeng Nabi tadi ketemu sowan ke kemahnya Kanjeng Nabi. Wah. Disitulah kemudian Abu Sufyan itu mbuh karena terpaksa, mbuh karena ketakutan,
Yang jelas atas hidayah Allah, Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Masuk Islam Abu Sufyan. Nah, setelah masuk Islam ini Abu Sufyan kemudian, ya sudah Nabi, saya tak pulang ke Mekah. Nabi, saya minta garansi dong dari keislaman saya. Oh, jadi Abu Sufyan ini juga barter ternyata. Saya kan sudah Islam nih, saya minta garansi dong. Kamu minta garansi apa? Ya kata Nabi, ya sudah, keluargamu tak jamin aman. Kurang Nabi. Ya sudah, seluruh penduduk Mekah yang masuk ke Masjidil Haram aman. Kurang Nabi. Ya sudah, seluruh penduduk Mekah yang menutup pintunya saya jamin aman. Baru Abu Sufyan mau pulang lego. Berangkat Nabi, mendekat sampai ke Masjidil Haram dan baginda Nabi tanpa melakukan perlawanan, tanpa melakukan pertumpahan darah sedikit pun, karena musyrikin Quraisy wis ngepir dhisik. Dan akhirnya tanah air baginda Nabi bisa tertaklukkan dengan damai, dengan santun, tanpa pertumpahan darah yang berarti. Itu boleh. Jadi baginda Nabi itu, dan bersamaan dengan itu musyrikin Quraisy itu berbondong-bondong memeluk Islam. Inilah yang disebutkan dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau Muhammad melihat manusia itu gemeruduk menuju Islam. Ya, momentum pembebasan kota Makkah itu. Itu kalau baginda Nabi cinta tanah air dan beliau melakukan penaklukan tanah airnya dengan penuh kedamaian. Kita bolo sebagai bangsa dan tinggal di sebuah negara, maka patut kita meneladani baginda Nabi untuk cinta tanah air. Itulah bolo di antara cara baginda mengekspresikan kecintaan terhadap tanah air beliau. Maka sebagai umatnya, sebaiknya kita juga meneladani baginda Nabi dalam hal cinta tanah air, tumpah darah. Semoga bermanfaat. Matur suwun. Berkenan menyaksikan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV